Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Markiprot? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Apakah kamu tahu bahwa di sekitar kita ada tanaman dengan kekuatan gaib yang bisa melindungi dari serangan santet, sihir, bahkan ilmu hitam? Dari pohon yang tampaknya biasa, hingga tanaman langka yang bisa menghalau energi negatif, semuanya ada dalam video ini. Jangan lewatkan informasi yang bisa mengubah cara pandangmu tentang dunia spiritual dan alam sekitar. Sobat Markiprot yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas 6 tanaman langka yang dikenal memiliki tuah gaib yang sangat kuat, terutama untuk melindungi diri dari santet, sihir, dan ilmu hitam. Tanaman-tanaman ini dipercaya oleh banyak orang, terutama dalam tradisi Jawa, memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa untuk mengusir hal-hal negatif. Penasaran? Yuk, simak sampai habis. Sebelum kita mulai, pastikan kamu klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Berikut ini 6 tanaman langka dengan tuah gaib yang bisa hancurkan santet dan ilmu hitam. Tanaman pertama, kumis kucing atau Orthosiphon stamineus. Tanaman pertama yang kita bahas adalah kumis kucing atau Orthosiphon stamineus, yang sering dikenal sebagai tanaman obat herbal. Meski begitu, dalam tradisi Jawa, kumis kucing juga memiliki reputasi sebagai tanaman yang memiliki tuah gaib, terutama untuk melawan gangguan energi negatif. Menurut kitab primbon dan berbagai tradisi spiritual Jawa, kumis kucing dipercaya memiliki kemampuan untuk menangkal santet dan ilmu hitam. Daunnya yang panjang, berbulu halus, dan berbentuk seperti kumis kucing, dipercaya dapat menyerap energi jahat yang datang dari luar tubuh. Bahkan, banyak orang yang menanam tanaman ini di sekitar rumah, untuk menjaga agar rumah mereka terhindar dari gangguan gaib. Selain itu, dalam kepercayaan masyarakat Jawa, air rebusan dari daun kumis kucing dianggap dapat membersihkan aura tubuh dan menghilangkan energi negatif yang mungkin menempel. Tak jarang, tanaman ini juga digunakan dalam ritual untuk memperkuat perlindungan dari serangan sihir. Dengan tuahnya yang begitu kuat, kumis kucing bukan hanya bermanfaat untuk kesehatan tubuh, tetapi juga untuk perlindungan spiritual. Tanaman kedua, pohon beringin atau Ficus benjamina. Tanaman berikutnya adalah pohon beringin, Ficus benjamina, yang tak hanya sakral dalam budaya Jawa, tetapi juga dipercaya memiliki tuah gaib yang luar biasa. Pohon ini dikenal sebagai simbol kekuatan spiritual dan perlindungan. Dalam tradisi Jawa kuno, pohon beringin sering dijadikan pohon keramat yang melindungi suatu wilayah atau tempat. Menurut ajaran dalam kitab primbon, pohon beringin memiliki kemampuan untuk menangkal ilmu hitam dan santet. Akar-akarnya yang menjuntai ke tanah dianggap sebagai saluran bagi energi positif yang bisa menyerap dan menetralkan energi negatif atau gangguan gaib. Keberadaannya di pekarangan rumah atau tempat keramat diyakini bisa melindungi dari serangan makhluk halus dan ilmu hitam yang dikirimkan oleh orang yang berniat jahat. Selain itu, pohon beringin juga sering digunakan dalam ritual-ritual spiritual untuk memberikan ketenangan dan kedamaian batin. Daun dan akar pohon ini dipercaya memiliki daya untuk menghalau segala bentuk sihir dan menjaga keamanan serta kedamaian suatu tempat. Dengan kekuatan spiritualnya yang kuat, pohon beringin tetap menjadi pelindung dalam berbagai tradisi mistis Jawa hingga saat ini. Tanaman ketiga, dadap srep atau Erythrina variegata. Tanaman berikutnya adalah dadap srep, Erythrina variegata, yang dikenal luas dalam tradisi Jawa sebagai tanaman dengan tuah gaib yang sangat kuat. Pohon ini memiliki ciri khas bunga berwarna merah terang dan daun yang besar, menjadikannya mudah dikenali. Namun, di balik penampilannya yang mencolok, dadap srep dipercaya memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, terutama dalam melindungi seseorang dari santet dan ilmu hitam. Menurut berbagai kitab primbon dan ajaran spiritual Jawa, dadap srep digunakan sebagai penangkal energi negatif dan gangguan gaib.
Dalam kepercayaan masyarakat, akar dan daun pohon ini dipercaya dapat menyerap energi jahat yang ditujukan kepada seseorang, bahkan dapat membalikan serangan sihir yang dikirimkan. Banyak orang yang menanam pohon dadap srep di halaman rumah atau tempat-tempat keramat untuk menjaga agar mereka terhindar dari serangan ilmu hitam. Selain itu, dadap srep juga digunakan dalam berbagai ritual dan upacara spiritual. Daunnya dipercaya memiliki kemampuan untuk membersihkan tubuh dan jiwa dari pengaruh negatif, mengembalikan keseimbangan energi, dan memberikan perlindungan dari makhluk halus yang berniat jahat. Dengan tuahnya yang kuat, dadap srep tetap menjadi pilihan utama bagi mereka yang mencari perlindungan spiritual di dunia mistis Jawa. Tanaman keempat, bambu kuning atau Bambusa vulgaris. Bambu kuning, Bambusa vulgaris, yang tidak hanya dikenal sebagai bahan bangunan atau kerajinan, tetapi juga sebagai tanaman dengan tuah goib yang sangat kuat dalam tradisi Jawa. Bambu kuning memiliki simbolisme yang dalam, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan spiritual dan energi positif. Menurut ajaran dalam kitab Primbon, bambu kuning dipercaya mampu menetralkan dan menghalau berbagai bentuk gangguan gaib, termasuk santet, sihir, dan ilmu hitam. Kepercayaan ini berakar pada kekuatan bambu yang dianggap memiliki daya untuk menembus energi negatif dan mengubahnya menjadi energi yang lebih baik. Itulah mengapa bambu kuning sering ditanam di sekitar rumah atau tempat-tempat keramat sebagai pelindung. Selain itu, bambu kuning juga memiliki fungsi sebagai penyeimbang aura. Banyak yang meyakini bahwa bambu kuning dapat menjaga agar suasana tetap tenang, jauh dari keruwetan energi buruk. Bahkan, dalam beberapa ritual, bambu kuning digunakan sebagai media untuk mengusir roh jahat dan memperkuat pertahanan spiritual seseorang. Dengan sifatnya yang lentur namun kuat, bambu kuning tak hanya melindungi fisik, tetapi juga jiwa, menjadikannya salah satu tanaman pelindung yang paling dihormati dalam kepercayaan Jawa. Tanaman kelima, sambang letek atau piper betle. Tanaman kelima yang memiliki tuah goib adalah sambang letek, piper betle, yang mungkin lebih dikenal sebagai bahan untuk meramu daun sirih. Tetapi dalam tradisi Jawa, tanaman ini juga memiliki peran penting dalam dunia spiritual. Sambang letek dipercaya memiliki kekuatan untuk melindungi diri dari serangan ilmu hitam, santet, serta gangguan gaib lainnya. Menurut ajaran dalam kitab Serat Wulangan, daun sambang letek memiliki kemampuan untuk membersihkan tubuh dari pengaruh negatif. Daunnya yang harum dan segar dipercaya mampu mengusir energi buruk yang mengganggu, termasuk aura gelap yang ditimbulkan oleh sihir atau santet. Banyak orang yang menggunakan daun ini dalam ritual atau ramuan untuk mengembalikan keseimbangan spiritual. Kepercayaan ini menjadikan sambang letek sebagai tanaman pelindung yang sering ditemui di pekarangan rumah atau di tempat-tempat keramat. Beberapa masyarakat juga menggunakannya dalam bentuk amulet atau jimat yang digantung di rumah untuk menangkal ilmu hitam yang dapat merusak kedamaian. Tidak hanya itu, daun sambang letek juga sering dijadikan bagian dari upacara adat, terutama untuk menetralisir energi negatif yang dapat mengganggu kehidupan seseorang. Dengan tuahnya yang kuat, sambang letek terus dipandang sebagai pelindung spiritual yang sangat berharga hingga kini. Tanaman keenam, kencur atau Kampferia galanga. Tanaman terakhir yang kita bahas adalah kencur, Kampferia galanga, yang tidak hanya dikenal sebagai rempah dapur, tetapi juga sebagai tanaman dengan tuah goib yang sangat kuat dalam tradisi Jawa. Kencur sering digunakan dalam ramuan obat tradisional, tetapi lebih dari itu, tanaman ini memiliki kekuatan spiritual yang dipercaya dapat melindungi dari gangguan gaib. Menurut berbagai ajaran dalam kitab Primbon dan ritual spiritual Jawa, akar kencur memiliki kemampuan untuk mengusir energi negatif, termasuk dari santet dan ilmu hitam. Akar yang berbau khas ini dianggap bisa membersihkan tubuh dari pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh serangan sihir atau ilmu hitam. Beberapa orang bahkan memanfaatkan kencur dalam bentuk ramuan untuk melindungi diri mereka dari energi jahat. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa,
Kencur juga sering digunakan dalam upacara pembersihan atau ritual perlindungan. Daun dan akarnya digunakan untuk membasmi energi buruk dan mengembalikan keseimbangan spiritual tubuh. Selain itu, kencur dipercaya dapat memperkuat aura seseorang agar lebih kebal terhadap serangan gaib. Dengan kemampuannya yang luar biasa dalam melindungi dari kekuatan negatif, kencur tetap menjadi salah satu tanaman spiritual yang dihormati dan digunakan untuk menjaga kesejahteraan batin dan fisik. Nah, itu dia 6 tanaman langka yang memiliki tuah goib untuk melindungi diri dari santet, sihir, dan ilmu hitam menurut kitab Jawa kuno. Tanaman-tanaman ini telah lama diakini oleh masyarakat Jawa sebagai sumber perlindungan spiritual yang sangat kuat. Apakah Anda sudah pernah mendengar atau mencoba salah satu dari tanaman ini? Atau mungkin ada tanaman lainnya yang memiliki tuah serupa menurut kepercayaan Anda? Jangan lupa like, share, dan subscribe jika Anda ingin terus mendapatkan informasi menarik seputar budaya dan tradisi Jawa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.